Shalom. Perkenalkan, nama saya David Putra Sirait. Perkenalkan, nama saya Desi Kristina Sihaan. Perkenalkan, nama saya Roti Palingroho. Perkenalkan, nama saya Esther Exaldiana. Kami akan menyanyikan lagu UUD HKBP nomor 183 yang berjudul Najumpang Au, yang ayatnya terdapat ayat 1, 2, 3, dan 5. Selamat menyaksikan.
analisis lagu buku ND HKBP nomor 183 yang berjudul Najung Pangau. Selamat menyaksikan. Informasi umum lagu. Buku ND HKBP nomor 183 dengan judul dalam buku nyanyian HKBP yaitu Telah Kutemukan. Nada dasar yang digunakan yaitu G sama dengan Do dengan tempo 3/4 memberikan nuansa khidmat dan meditatif pada lagu ini. Lagu terdiri dari 5 ayat yang membentuk narasi perjalanan rohani dan kesesatan menuju perjumpaan dengan kasih Kristus. Latar belakang pengarang lagu. Johann Ludwig Heinlein lahir pada tahun 1584 dan wafat di tahun 1666. Adalah seorang musikus, teolog, dan komponis Jerman yang berperan dalam perkembangan musik gerejawi pada masa awal Luteranisme. Dikenal melalui komposisi lagu-lagu koral yang digunakan dalam ibadah umat Protestan pasca reformasi di Jerman, memadukan kekuatan teologis reformasi dengan musik yang dapat diakses oleh jemaat biasa. Lagu-lagu yang digunakan terutama pada abad ke-20, terutama oleh gereja-gereja Lutheran dan kelompok. Latar belakang lagu Najung Pangau. Lagu ini kemungkinan besar berasal dari tradisi Lutheran, Jerman dan diterjemahkan serta diadaptasi ke dalam bahasa Batak sebagai Najung Pangau. Tema utama lagu ini sangat erat dengan doktrin pertobatan, pengampunan dosa, dan pengenalan kasih karunia. Lalu syair versi bahasa Indonesia yang muncul dalam buku nyanyian HKBP nomor 183 merupakan adaptasi puitis yang meresapi makna asli versi Bataknya, seseorang yang hilang, terluka, lalu menemukan kembali kasih sejati dalam Kristus. Analisis lirik buku ND HKBP nomor 183 ayat 1-5 yang berjudul Najung Pangau. Nah, pada ayat yang pertama, Najung Pangau na asiroha di aunang pagoisian, Tuhan Yesus para siroha di aunalilu nahinan. Dijelaskan bahwa orang tersebut telah menemukan raja kasih baginya dan juga menganggap bahwa Yesus adalah maha kasih baginya. Nuai hutanda tuhaki para siroha boloni, lalu sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang kekal. Dijelaskan bahwa orang tersebut sekarang telah mengenal Tuhan pengasih yang kekal. Pada ayat yang kedua, dibahen godang di dosaku, tunghona uhum autama, hapero Yesus di padomu au muse dohot di bata, mudarna nabadiai. Karena dosaku sangat banyak, jadi hukuman yang didapat adalah neraka. Tetapi Yesus sebagai pendamai antara aku dengan Allah Bapakku. Pajongjong Pardomuani dijelaskan bahwa dengan darah yang kudus, aku telah berdamai dengan Allah. Yang selanjutnya itu pada ayat yang ketiga, onpeholan asinora, si pangasahonon koni, si pujiang kudo Jahoba duronang pamanatahoni, yang kudapatkan adalah pengasihannya, segala puji bagi Tuhan telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Memuji asirohai. Penjelasan teologinya bahwa berkat rahmatnya aku bersyukur karena bertemu dengan Tuhanku dan memuji kasihnya yang ia berikan kepadaku sebagai sumber penghidupan bagiku. Selanjutnya, pada ayat yang keempat, yang goi dang taragohon bainoni manang ahp saya asini hupangasahon ditangyaku sasungguh. Kasih Tuhan tak akan tergoyahkan oleh siapapun juga. Kasih Tuhan selalu kuandalkan baik dalam doa maupun saat bekerja. Mate peau posrohaki marningot asi-asini. Penjelasan teologisnya, walau saat ajal mendekat, aku akan selalu yakin akan kasih-Mu. Pada ayat yang terakhir, yaitu pada ayat yang kelima, IP ale Tuhan Jahoba, unang usati asini, buan ma'au ale debata, dung mate au tu lambumi. Aku ingin Tuhan selalu mendengarkan doaku, dan kasih-Nya selalu membawaku ke rumah Tuhan, bahkan ketika ajalku tiba. Tok tongpe rohaki disi, memuji asiasimi. Penjelasan teologisnya adalah ketika aku di rumah Tuhanku, di sana girang hatiku dan kekal memuji kasih-Mu kepadaku. Selanjutnya analisis teologis lagu. Yang pertama, analisis teologis lagu.
Yang pertama yaitu keyakinan akan kasih Tuhan yang tak tergoyahkan, respon atas kasih dan pengampunan melalui darah Kristus yang kudus, penemuan akan kasih yang menyelamatkan, dan kondisi awal manusia yang terpisah dari Allah. Lagu ini membentuk narasi rohani yang lengkap dari kesesatan menuju perjumpaan dengan kasih Yesus, pengampunan melalui darah. Selanjutnya ayat-ayat Alkitab yang relevan. Terdapat dalam Kitab Lukas pasal 15 ayat 4-7, yaitu perumpamaan domba yang hilang, menggambarkan bagaimana Allah mencari yang sesat sampai menemukannya. Selanjutnya terdapat pada kitab Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Selanjutnya terdapat pada kitab Yohanes pasal 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Dalam analisis liturgis lagu, dalam tata ibadah minggu, biasanya lagu telah kutemukan dinyanyikan setelah menopati dosa atau pengakuan dosa, mengingatkan jemaat akan pengampunan melalui Kristus. Selanjutnya, Indik dalam buku nyanyian HKBP menempatkan lagu ini dalam kategori pengakuan dan kesaksian iman, menjadikannya cocok untuk momen-momen refleksi iman. Selanjutnya, penguburan. Tema pengampunan dosa dan pengharapan akan kehidupan kekal sangat relevan dalam konteks penguburan, memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Dalam acara syukuran, lagu ini menambahkan kedalaman makna perayaan dengan lirik yang berbicara tentang penemuan akan kasih Tuhan. Kesimpulan teologis dan liturgis. Pesannya tidak berubah oleh waktu. Kasih Kristus cukup dan membawa pulang setiap jiwa yang tersesat. Berfungsi memperkaya momen pengakuan dosa dan pembaruan hidup dalam gereja HKBP. Berinti menekankan anugerah dan pengampunan melalui karya Kristus. Buku ND HKBP nomor 183 adalah lagu pengakuan rohani yang mendalam. Ia membawa kita dari keselamatan menuju perjumpaan dengan kasih Kristus yang kekal. Lagu ini menjembatani tradisi Barat dan pengalaman lokal, menciptakan ekspresi iman dan kontekstual namun tetap setia pada pesan Injil. Jembatan budaya dalam Najum Pangkal. Penggunaan lagu Heinlein dalam buku NDHKBP nomor 183 menunjukkan bagaimana karya komponis klasik Lutheran mampu diterjemahkan secara kontekstual ke dalam ekspresi iman Batak. Melodi yang berasal dari koral abad ke-17 disebarkan melalui hime Jerman hingga masuk ke dalam tradisi misi Protestan dan akhirnya diadaptasi dalam konteks Batak, menciptakan jembatan spiritual antara tradisi Barat dan pengalaman lokal yang mendalam, memperkaya ekspresi iman Kristen dan konteks budaya Batak. Proses adaptasi lagu ini menunjukkan bagaimana iman Kristen dapat berakar dalam berbagai konteks budaya tanpa kehilangan esensi teologisnya. Najum Pangkal menjadi contoh indah bagaimana musik gereja dapat menjadi sarana kontekstual yang efektif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Apabila kami ada salah, mohon dimaafkan. Horas. Terima kasih telah menyaksikan. Horas.